Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk kah hari ini? Siapa? Ketika yang hilang. Andika Yogi. Kenapa? Akhirnya tinggal. Oh, berarti izin ya? Oke, yang lain selain Yogi masuk semua. Yang di sini gimana kondisinya? Kabar kalian bagaimana? Oke, semuanya dalam kondisi yang semangat? Beneran? Bener ya? Oke, kita cek dulu. Cek sound. Ready. Semangat Danu. Jadi prestasi harmoni SM Jaya. Oke, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, gitu ya. Masih ingat apa yang Bumur sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Itu ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini apa? Masih ingat? Apa? Tentang apa? Tentang AC. Tentang AC itu apanya saja? Jenis-jenisnya. Apa lagi? Komponen instalasinya. Iya, komponen-komponen dalam AC. Apa lagi? Oke, paling tidak kalian terlihat mendengarkan penjelasan dulu karena terbukti sampai sekarang masih terekam dalam memori kalian dengan baik. Begitu ya? Oke, betul sekali. Bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ya, kita mapelnya adalah TITL 2, TITL kelas 11 gitu ya. Kemudian elemennya adalah peralatan listrik. Kemudian lingkup materinya adalah instalasi AC atau AC instalasi atau instalasi AC. Itu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu memahami apapun itu terkait dengan AC, mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian komponen dalam AC, bagian-bagiannya apa saja, peralatan yang dibutuhkan apa saja, cara menghitung beban pendinginan seperti apa, sampai nanti pada tahap instalasinya, gitu ya. Nah, gimana mengacu pada tujuan tersebut, kalian diharapkan mampu menguasai secara holistik, secara menyeluruh, gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya bisa sekedar pasang kemudian sudah tinggal pergi seperti itu, enggak. Tapi harus bisa memastikan AC itu berfungsi dengan baik atau tidak, ada kebocoran tidak, benar-benar membuat ruangan menjadi sejuk atau tidak, seperti itu, sampai pada nanti ketika kalian itu menjadi teknisi AC, kira-kira sudah mendapat kepercayaan dari pelanggan belum, mengingat kompetensi yang kalian miliki, seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum kita jauh melangkah ke sana, gitu ya, kita pemanasan terlebih dahulu. Jadi untuk istilah AC itu kan kalian tidak hanya kali ini ya mendengar istilah AC, ya kan? Bahkan di kelas 10 sudah sering mendengar istilah AC dan DC, terutama di kelas 10. Nah, AC sama DC di kelas 10, sekarang di kelas 11 kita mengenal AC lagi. Kira-kira beda nggak dengan yang kelas 10? Ya, oke. Kalau yang di kelas 10, AC singkatan dari apa? Iya, alternating current. Jadi ada alternating current, ada direct current terkait dengan arus tegangan, gitu ya. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kita akan belajar AC tapi dengan singkatan yang berbeda. Di mana AC ini adalah singkatan dari apa? Oke, air conditioner ya. Air itu artinya apa? Udara. Kalau conditioner artinya? Iya, kondisi. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, maksudnya bagaimana AC itu? Gimana? Iya, mengkondisikan udara. Maksudnya bagaimana? Artinya ruangan yang menggunakan AC itu diharapkan apa? Suhunya bisa diatur, temperaturnya, sehingga mampu menciptakan ruangan menjadi sejuk dan nyaman, gitu ya. Oke, itu terkait dengan definisi
Split jar, oke. Kurang lebih itu ya beberapa jenis-jenis AC yang sering kita ketahui, sudah pernah kita ketahui seperti itu. Kalaupun ada yang belum terlalu sering. Nah sekarang kalian lihat di sekeliling kita itu, ada di situ ada dan AC gitu ya. AC seperti itu termasuk jenis AC yang mana? Coba yang seperti ini. Kalian lihat ya, seperti ini. AC yang mana? Jenis yang mana ini? AC? Ya, AC split. Kenapa dinamakan AC split? Karena iya, tersplit antara indoor dan outdoor gitu ya. Jadi biasanya indoornya di dalam, kemudian outnya di luar gitu ya. Itu terkait dengan AC split gitu ya. Jadi paham ya, AC yang sering kita temui dalam ruang kelas kita di sini ini namanya adalah AC split. Oke, silahkan selanjutnya kalian bisa buka lagi handout yang sudah Bungur share di grup ya. Silahkan dikeluarkan HP-nya, dibuka handout-nya gitu ya, dicermati kembali. Sengaja Bungur share di grup supaya tidak terlalu boros dengan kertas ya, kita paperless. Oke, silahkan dibaca-baca, dipahami, bisa didiskusikan dengan temannya. Nanti ketika ada pertanyaan bisa disampaikan atau mungkin punya ide-ide, bisa menyimpulkan dari apa yang ada di situ juga bisa disampaikan. Sudah memahami dari handout ya, sudah dibaca. Supaya lebih jelas lagi, Bungur sajikan video. Silakan nanti kalian lihat itu ya. Silahkan kalian lihat, kemudian kalian pahami, kalian diskusikan dengan teman kalian, gitu ya. Prinsip kerjanya seperti apa? Hal-hal apa yang bisa kalian peroleh dari handout yang ada di grup sama video yang belum tampilkan, gitu ya. Kemudian nanti silahkan kalian tuliskan di sini, gitu ya. Maksudnya silahkan kalian tuliskan di sini. Saling diskusi dengan teman sebelahnya ya. Dengan itu silahkan. Ini kelompoknya mana? Sebelahnya yang mana? Oke. Ini dengan siapa? Dan dengan kita. Oke. Dan silahkan ini. Oh, nanti kita juga boleh bisa duduk dalam video. Nanti silahkan kalian diskusikan apa yang bisa kalian peroleh dari video yang di depan yang kita berikan. Ya? Oke. Ya, silakan semangat. Ya, siap. Oke, sudah cukup waktu diskusinya. Kita coba cek terlebih dahulu apa yang sudah kalian dapat. Ya, silakan siapa yang mau ke depan menyampaikan apa yang kalian dapat dari handout yang sudah ada, dari video yang sudah kalian cermati tadi. Kira-kira yang nyantol atau yang terekam atau yang bisa diterima oleh kalian yang mana? Nanti kita bahas bersama-sama. Yuk, siapa? Kelompoknya yang mana dulu, silakan ke depan. Ya, siapa? Salah nggak apa-apa, yang penting mencoba. Itu ya, kita kan belajar. Jadi nanti kalau ada yang nggak pas, kita paskan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Ya, silakan siapa? Oke, Mbak Delia. Silakan. Oke. Ya, disampaikan boleh? Ya. Jenis-jenis AC. 1 split wall. Ukurannya 0,5 sampai 2,5 PK. Yang kedua ada jenis AC kaset, ukurannya 2,5 sampai 5 PK. Biasa digunakan di hotel, perusahaan, atau menempel pada plafon. Yang ketiga ada jenis AC standing floor
dengan ukuran lebih dari 5 PK. Yang keempat, ada jenis AC split duct dengan ukuran lebih dari 10 PK. Dan ada jenis AC seling dengan ukuran 3 PK ke atas. Sudah? Oke. Applause untuk Mbak Delia. Oke, selanjutnya siapa lagi? Boleh ke depan? Apa yang mau disampaikan? Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Oh, boleh silakan terima. Oke. Alat yang digunakan untuk kerja instalasi AC adalah 1. Obeng plus dan min, 2. Water pass, 3. bor listrik yang berukuran 70 mili, 4. kunci L dengan ukuran 4 mili, 5. kunci Inggris, 6. hackering tools, 7. pemotong pipa, 8. primer, 9. pisau, 10. pendeteksi kebocoran gas, 11. meteran, 12. termometer, 13. tang ampere, 14. multimeter, 15. kunci torsi yang ukurannya 18, 42, 55 dan 65, 16. pompa vakum, 17. manifold go. Sudah? Udah. Oke. Terima kasih plus untuk Mas Prima. Ya. Oke. Yang lain lagi barangkali ada yang masih mau menyampaikan? Tadi Mbak Delia terkait dengan apa tadi? Iya, kemudian jenisnya sudah, terus peralatan sudah. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Oke. Sementara itu dulu, berarti kita bahas lebih lanjut lagi gitu ya. Sebelum nanti masuk ke praktek, kita kenalkan dulu apa yang tadi sudah kalian kalian lihat di handout maupun kalian lihat di video gitu ya. Jelas ya? Oke, baik. Selain dari prinsip kerjanya, kemudian peralatannya gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa secara garis besar AC itu terdiri dari apa saja komponennya? Evaporator, kemudian pipa kapiler, terus kondensor, terus kompresor. Yang berada di unit indoor itu apa saja? Evaporator. Kalau yang ada di outdoor itu ada mulai dari kompresor, kondensor, kemudian pipa kapiler. Begitu ya, jelas ya? Oke, bagian AC sudah paham, sudah tahu gitu ya. Sekarang kalau misalnya nanti pulang sekolah kalian mampir di toko mau beli AC, kira-kira sudah bisa nyepet belum? Kan kalau misalnya kalian ke toko ya kan, Pak mau beli AC, pasti pertanyaannya apa yang ditanya oleh penjual? Iya, berapa PK gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia kita familiarnya dengan istilah PK. Padahal aslinya itu dari istilah BTU. Jadi dari BTU singkatan dari British Thermal Unit, dari Amerika dipakai, di Inggris juga pakai itu gitu ya. Namun karena mungkin tempat kita ya Indonesia itu kan bekas jajahan Belanda, jadi kita lebih senang dengan istilahnya Belanda yaitu PK dari kata paskra seperti itu, yang artinya adalah horsepower atau tenaga kuda gitu ya. Nah kemudian untuk mendapatkan tadi kalian untuk bisa mengetahui, nah kira-kira kalau ruangan seperti ini butuhnya berapa PK, butuh AC berapa, ukuran berapa, itu bagaimana cara menghitungnya? Nah silahkan kalian bisa perhatikan cara menghitung beban pendingin ya. Kira-kira estimasi beban pendingin menggunakan rumus seperti yang Bungur tampilkan di depan. Nah, seperti itu. Dimana untuk estimasi beban pendingin rumusnya adalah PLT dikalikan faktor 1 kali 35 ditambah jumlah orang dikalikan faktor 2. Begitu ya. Jadi nanti kalian bisa
mengira-ira, oh kebutuhan AC di rumah saya itu kira-kira berapa PK. Begitu ya? Jelas ya? Oke. Selanjutnya setelah hitung-hitungan juga sudah paham, selanjutnya akan Bungur perkenalkan alat-alat ya yang digunakan dalam proses instalasi AC split gitu ya. Seperti gambar yang ada di depan, alat kerjanya yang pertama adalah pemotong pipa. Jadi pemotong pipa itu seperti ini. Ya, ini pemotong pipa. Jadi nanti menggunakannya ini menyesuaikan pipanya masuk sini, kemudian di-cut pakai yang di sini. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah apa itu namanya? Reamer. Oke, reamer itu seperti ini. Itu ya, ini reamer ya. Jelas ya, fungsinya untuk apa? Jadi ketika kita ambil contoh, kita potong pipa, itu kan biasanya ada apa namanya itu? Ada jarbit-jarbitnya itu. Nah, jadi nanti ketika dilebarkan di flaring itu nanti hasilnya tidak bagus, kurang halus atau kotorannya bisa masuk ke dalam ya. Nah, ini sebelum di flaring itu harus di reamer dulu. Itu ya, seperti ini. Nah, merimernya itu juga nggak boleh. Posisi kayak gini nggak boleh, karena seperti ini nanti kotoran itu masuk, ya kan? Sehingga apa? Mengganggu sirkulasi refrigeran yang ada di dalam. Sehingga bagaimana? Harus posisinya begini. Itu ya. Ya 3 kali putaran atau 4 kali putaran menyesuaikan tingkat ketebalan pipanya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah flaring pipa. Flaring pipa itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, kombinasi dengan ini. Gabung dengan ini nanti. Menyesuaikan ukuran. Nah, di sini ukuran pipanya berapa? Selanjutnya adalah kunci torsi. Nah, ini kunci torsi. Nah, seperti ini. Ini ada 2 ukuran. Jadi nanti dalam AC itu kan yang dari apa namanya? Dari indoor ke outdoor kan ada 2 pipa itu besar sama kecil lah. Ini pakai kunci torsi ini untuk mengencangkan gitu ya. Dan wajib hati-hati menggunakan alat ini karena ini apa ya, lumayan mahal, satunya bisa seperti itu, bisa ratusan lebih ya, berapa ratus. Kemudian selanjutnya adalah pompa vakum. Nah, silakan, ini ada pompa vakumnya ini. Kemudian yang ini adalah apa ini namanya? Ini adalah leak detector atau deteksi kebocoran. Jadi nanti ketika kita gunakan alat ini untuk mendeteksi pipa, nanti dia akan bunyi, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi tadi apa? Manifold gauge ya, seperti ini. Nah, jadi nanti untuk mengetahui tekanan pada AC-nya itu ya, ini menggunakan kabel seperti ini. Nah, silakan bisa. Ini gasnya ya R32. Silakan semuanya bisa ke depan dulu mengamati alat-alatnya. Yo, silakan mengamati seperti apa. Ini termometernya ya. Nah, itu leak detector itu diambil. Boleh saling lihat. Jadi kalian bisa mensinkronkan apa yang ditampilkan dengan benda realnya. Nah, biar lebih paham. Ya. Ya, itu reamer, itu flaring itu pasangkan dengan ini. Oke. Oke, silahkan saling diamati. Tadi sudah mulai dari awal sampai pengamatan alat-alat juga sudah, cara menghitungnya sudah. Berarti ini bisa dibilang sudah memahami terkait apa itu AC gitu ya. Sudah belum? Sudah, oke, luar biasa sekali. Baik, untuk lebih memahami lagi, Bungur mau ngecek gitu ya. Silahkan kalian
kalian tempat tidur berapa dan sebagainya. Nah, silakan masing-masing mencoba. Misalnya tempatnya Awan itu kira-kira butuh AC berapa, berapa BTU atau berapa PK. Boleh nanti masing-masing disampaikan berapa BTU, kemudian artinya menggunakan berapa PK, gitu ya. Silakan semuanya menghitung rumahnya. Ini saya ngeloyok itu kok mengganti di depan ini. Gitu ya, masing-masing menghitung. Estimasi bukan mendingin di rumah kalian masing-masing. Ada kesulitan, Salsa? Nggak ada. Andi ada kesulitan? Oke, nggak ada ya. Yuk, dilanjutkan. Kira-kira membutuhkan berapa PK? Mana? Sudah? Oke, sudah selesai menghitung. Coba punyanya Mas Awan. Berapa BTU ketemunya? 17.400. 17.400. Berarti pakai yang berapa PK? 2 PK. Oke, gitu ya. Kemudian tempatnya Mbak Salsa. Berapa BTU? 12. Berapa? 12.000 BTU. Oke, berarti akhirnya itu menggunakan yang berapa PK? 1,5 PK. Punya Mas Titan, berapa BTU ketemunya? 8.500 BTU. Berarti menggunakan yang berapa PK? 1 PK. Oke, semuanya sudah paham ya. Jadi nanti pulang sekolah bisa mampir beli AC, sudah tahu speknya, gitu ya. Oke. Jadi semuanya sudah paham ya. Mulai dari apa itu AC sampai instalasinya bagaimana. Nah, berarti pemahaman kalian sudah lebih baik lagi karena termasuk menghitung beban pendinginnya pun kalian juga sudah bisa, gitu ya. Peralatan yang dibutuhkan apa sudah bisa, prosedur instalasinya sudah bisa. Oke, alhamdulillah sekali. Jadi semuanya sudah mampu memahami koneksi antar materi, gitu ya. Mulai tadi pengertian AC itu apa, definisinya, prinsip kerjanya, bagian-bagiannya, komponen yang ada di dalamnya apa saja, kemudian peralatan yang digunakan apa saja, penghitungan beban pendingin seperti apa, itu juga sudah bisa, gitu ya. Baik, selanjutnya kalian tiba saatnya nanti masuk ke aksi nyata, yaitu apa? Praktik melakukan instalasi AC ruang, gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke sana, karena ini kayaknya sudah kelihatan mulai jiwa-jiwa yang agak lelah, agak kurang semangat. Nah, juga istirahat, kita refresh dulu. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita refresh sebentar. Sekaligus Bungur mau menguji tingkat kefokusan kalian, karena nanti dalam instalasi itu dibutuhkan pikiran yang fokus supaya kalian bisa melakukan instalasi sesuai prosedur, gitu ya. Siap ya? Oke, aturan mainnya nanti ketika Bungur menyebutkan ada kata tepuk dan tangan, maka itu silahkan kalian lakukan. Namun ketika tidak, maka jangan Anda lakukan. Jelas? Ready ya? Ini kok semangat gitu. Nah, itu yang Mbak David semangat, gitu ya. Nah, siap ya? Oke. Tepuk tangan 1. Sekali lagi kurang mantap. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 4. Kelihatan kurang fokus. Oke, enggak masalah. Kita coba sekali lagi ya. Ingat, aturan mainnya adalah tepuk
Lagi enggak? Ayo main. Nah, kayak gitu loh. Ayo main. Cluenya adalah sekali lagi ya, biar lebih fresh lagi. Ayo main. Cluenya adalah bumi itu bulat. Jelas? Nah, jelas ya? Bumi itu bulat. Kalau 10 itu 1. Kalau 9 itu juga 1. Kalau 8 berarti berapa? 2. Luar biasa. Paham, mulai paham. Lagi ya. Kalau 100 itu 2 ya. Kalau 88 itu 4. Kalau 988 berarti berapa? 5. Berapa? Oke, luar biasa sekali. Berarti semuanya fokus. Oke, kita lanjutkan ke aksi nyata, yaitu kita akan melakukan praktik instalasi AC ruang. Silakan kalian bisa membentuk kelompok 2-2 saja, gitu ya. Bumur bagikan job sheet-nya. Silakan kalian bisa lakukan instalasi AC ruang berpedoman pada job sheet yang Bumur bagikan. Gitu ya, seperti ini job sheet-nya. Oke. Oke, silakan segera mendekat. Silakan segera mendekat ke arah masing-masing dan lakukan instalasi. Dimulai dari kelompok sini. Dengan siapa nih kelompok sini? Nah, ini boleh silakan dipasang yang kelompok sini. Oke. Kelompoknya. Oke. Oke, ada kesulitan tidak kelompok sini? Tidak ada. Oke. Yang kelompok sini punya siapa ini? Oh ya, oke, mana ini? Yang kelompok sini, oke, silakan. Nah. Yang sini sudah hampir selesai? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke. Yang sini sudah selesai tuh ya? Oke. Oke, ini mana sudah jadi ya? Sudah cek suhu dingin nggak ini? Dingin sekali. Oke, suhunya berapa? Oh, 26. Oke. Oke. Sudah sempurna, bisa dilihat ya dari indoor sampai outdoor sampai. Ada kesulitan nggak kelompok sini? Aman. Aman, oke. Kelompok lain ada kesulitan tidak? Aman, oke. Oke, waktu praktek kita sudah selesai gitu ya. Semuanya alhamdulillah sudah terinstalasi semua gitu ya, walaupun nanti masih perlu kita cek lagi tingkat kebenarannya seperti apa gitu ya. Ada kesulitan nggak tadi dalam melakukan instalasi AC? Ada kesulitan? Ada sebagian yang merasa kesulitan mungkin? Siapa? Oh iya, apa San? Oh, masang indornya. Kenapa? Susah? Berat? Oh berat, oke. Wajar ya, baru pertama cewek pula. Yang lain apa? Galih apa Galih? Kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Apa Galih? Oke, pipanya harus dipastikan benar pemasangannya ya, supaya tidak ada kebocoran. Yang lain, Radit itu kayaknya yang mau menyampaikan juga. Apa Dit? Apa Dit? Berat dulu. Berat lagi. Danang apa Nang? Ada kesulitan nggak Nang? Iya, oke. Memakai harus cek kebocoran, harus pakai alat, jangan hanya dikira-kira gitu ya. Kemudian yang lain lagi apa? Alejandro. Apa? Oh Jaka, mana Jaka? Apa? Kesulitannya apa Jaka? Instalasi listriknya sudah dipasang benar. Karena kalau terbalik nanti tidak bisa berfungsi dengan baik itu ya. Oke, kalian memang
luar biasa sekali gitu ya. Nah kemudian luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah kemudian kalau terkait dengan masang indoor tadi gitu ya, mungkin bisa dibilang wajar karena belum terbiasa ya, butuh jam terbang untuk masang indoor gitu ya. Tapi nanti lama kelamaan itu akan terasa ringan. Wes yakin pokoknya itu dipastikan apa ya, ringan ya, dipastikan lebih berat beban hidup kalian daripada sekedar mengangkat indoor gitu ya. Oke, betul sekali gitu ya. Jadi apapun itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur, mulai dari masang indoornya, aturannya bagaimana, instalasi pipanya bagaimana, instalasi listriknya seperti apa, kemudian cek kebocorannya juga dipastikan valid seperti itu. Nah, semuanya harus dilakukan sesuai prosedur untuk bisa menghasilkan, bisa menyajikan AC yang benar-benar standar, yang benar-benar bisa menyejukkan ruangan, begitu ya. Oke, kemudian untuk laporan prakteknya nanti silahkan kalian kumpulkan di GC itu ya. Jadi kita pakainya blended learning juga gitu ya, karena kalau pembuatan laporan di sini nanti terlalu banyak menyita waktu. Kalau nanti waktunya nggak cukup bisa diselesaikan, kemudian dikirimkan di GC gitu ya, jelas ya. Oke, kemudian tak lupa pula Bu Nur sampaikan bahwasanya untuk pembelajaran kita di pertemuan yang akan datang, materi selanjutnya nanti adalah perawatan AC ruang. Jadi silakan kalian bisa baca-baca dulu, cari referensi dulu supaya ketika kita masuk kelas nanti kita sudah ada bayangan, tidak terjadi roaming seperti itu. Jelas ya? Oke, sebelum Bu Nur tutup, Bu Nur pastikan sekali lagi barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan dulu terkait dengan AC ruang. Ada tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, marilah pembelajaran kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lain waktu. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.